Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat se-Kabupaten Tulungagung yang saat ini sedang bergabung dalam webinar sesi 2 hari ketiga atau hari terakhir webinar pembelajaran daring dengan Office 365 ini yang diselenggarakan oleh organisasi kebanggaan kita PGRI Kabupaten Tulungagung. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru sekalian? Masih semangat? Masih terus stay di webinar kita? Masih semangat pagi? Iya, walaupun siang atau malam kita harus tetap semangat pagi. Bapak Ibu guru semuanya, hari ini sesuai jadwal materi kita adalah membuat materi online dengan SUE. Kalau saya secara pribadi, menurut saya, SUE ini adalah yang paling keren. Saya paling suka menggunakan ini karena selain kita bisa menggunakan sebagai untuk presentasi, penugasan untuk anak didik, bisa juga untuk memperindah sebuah tulisan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang menyukai dunia literasi. Jadi, dalam SUE nanti di sebuah tulisan kita bisa memberikan efek keindahan tulisan dengan gambar atau lain-lain. Nah, dan informasi tambahan untuk Bapak Ibu yang suka dengan dunia literasi, di Tulungagung itu ada grup yang namanya Guru Pegiat Literasi. Nah, monggo gabung di sana untuk bersama-sama kita bersinergi membuat Kota Tulungagung menjadi kota literasi. Nah, sebagai informasi bahwa kelompok guru pegiat literasi itu dalam naungan PGRI Kabupaten Tulungagung. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian nanti gabung di sana, sekaligus ini juga salah satu program dari PGRI Kabupaten Tulungagung. Baik, Bapak Ibu guru hebat, 2 hari ini kita mengikuti webinar dan hari ini adalah hari ketiga dan terakhir webinar kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam webinar ini ilmu yang bermanfaat dan tentunya akan terasa betul manfaatnya bila kita, panjenengan semua mau dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran daring yang saat ini tengah kita jalani. Sekali lagi kita harus membiasakan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan dalam pembelajaran daring, komponen paling penting adalah penguasaan guru terhadap IT. Maka tepat kiranya PGRI mengadakan webinar IT ini untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mengutip pernyataan Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Dan Bapak Ibu guru hebatlah yang merupakan garda terdepan terwujudnya keberhasilan cita-cita pendidikan dan ujung tombak terlaksananya pendidikan yang berkualitas dan penentu arah masa depan bangsa. Selamat terus belajar dan berjuang Bapak Ibu guru hebat. Anak didik kita menanti inovasi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat mengikuti webinar hari ini dan selanjutnya waktu 1,5 jam atau 2 jam atau 3 jam. Kita lihat nanti ya. Ke depan saya serahkan pada Ibu guru keren kita. Monggo Bu Lulut, silahkan. Terima kasih Bu Yana. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Welcome back to my channel. Wih, keren itu pura-puranya saya hari ini jadi host ya. Dulu salah satu cita-cita saya adalah jadi penyiar. Ternyata hari ini terwujud. Jadi hati-hati dengan cita-cita Bapak Ibu. Bapak Ibu cita-citanya harus keren. Karena dulu saya pengen jadi penyiar dan sekarang terwujud jadi penyiar. Padahal sebenarnya cita-cita saya dulu tuh jadi pilot pesawat terbang. Mungkin nanti saya akan jadi pilot juga ya. Oke, kita kembali ke topik hari ini. Bapak Ibu, hari ini materi kita adalah SUE. Ya, SUE itu bisa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh host cantik kita, Ibu moderator kita ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa materi kita adalah SUE. SUE itu bisa digunakan untuk menyampaikan maaf. SUE itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk menyampaikan materi ketika kondisi kita saat ini. Bentar,
Saya diketawain. Karena memang saya tipe orang yang kadang ngomongnya beribet, Bu, ya. Untung hidup saya nggak beribet. Adalah tetap jadi hak anak-anak untuk tetap panjenengan sapa, untuk tetap mendapatkan materi dari panjenengan. Itu haknya anak-anak yang tidak bisa panjenengan ambil. Nah, disinilah dibuktikan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru. Tapi kalau guru yang tidak bersentuhan teknologi, log WN. Bagaimana, bayangkan jika saat ini panjenengan tidak ada di forum keren ini, panjenengan tidak menggunakan teknologi untuk menyapa anak-anak melalui gadget, melalui materi online yang jenengan buat dengan sepenuh hati dan diberikan ke anak-anak. Pasti anak-anak di rumah cuma ngerjakan ini, cuma ngerjakan tugas ini aja, bosen ya. Nah, dengan SWE nanti Bapak Ibu bisa mengolah materi jenengan lebih cantik, lebih keren, bisa disisipkan video, bisa disisipkan gambar juga. Jadi misal nih tema berapa gitu ya tentang pertumbuhan, tentang bencana alam atau apalah seperti itu ya. Bapak Ibu bisa cari tuh video dari YouTube, bisa tentang tsunami. Nah, kalau tsunami kan dijelaskan secara kalimat, tsunami adalah bla 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 seperti itu. Durasinya bosan ya, jadi lebih enak langsung disampaikan aja dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Kenapa saya menyampaikan bahwa dalam bentuk video itu lebih asik daripada bentuk kalimat? Karena memang konon katanya materi yang divisualkan itu lebih gampang diterima. Jangankan materi ya, ketika kita presentasi aja. Terus kalau presentasi kita berupa kalimat-kalimat gitu aja kan bosen. Beda kalau presentasi kita divisualkan dalam bentuk diagram yang lebih mudah dibaca. Pasti itu lebih menarik untuk dinikmati oleh pemirsa kita, pengikut presentasi kita ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai membuat SWE, saya ingin share ke link kita ke Kaizala salah satu materi yang nanti, maksud saya bukan materi ya, salah satu SWE yang sudah saya share ke murid-murid saya, tapi saya modifikasi untuk materi kita hari ini. Nah, tolong Bapak Ibu diakses materi itu melalui HP. Saya ingin menunjukkan bahwa seperti itulah nanti tampilan SWE ketika di HP. Oke, saya akan share sebentar ya. Bu Lulut, mohon maaf ini ada Gimana? masukan, suaranya belum terdengar katanya. Ya Allah, saya sudah berteriak-teriak. Bapak Ibu ini puasa, tolong bantu saya. Semangkanya belum datang Bapak Ibu. Coba kita cek dulu apakah dari yang lain suaranya juga belum terdengar. Mohon masukannya Bapak Ibu ya melalui chat VNA. Oke, lanjut Bu Lulut. Saya masih nge-share link di Kaizala. Mohon diintip link berikut ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah saya share link. Oh, belum saya pendekkan. Saya baru saja memberikan contoh share link yang salah. Bukan yang salah sih, kurang pas. Karena linknya saya pendekkan. Jadi saya akan tunggu 5 menit untuk Bapak Ibu melihat SWE yang pernah saya buat untuk anak-anak. Nanti kita mau buat seperti itu. Tampilannya mau seperti itu. Jadi enak banget Bapak Ibu kalau pakai SWE. Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar. Bahkan untuk saya yang kurang pandai berkata-kata, menulis maksud saya ya. Untuk saya yang kurang pandai menulis itu saya bisa menyisipkan video tutorial ke dalam akun siswa saya. Ke dalam siswa saya. Jadi ceritanya di link yang sekarang mungkin sedang panjenengan bersani. Link itu, materi itu saya buat pada saat
kita harus lockdown di rumah. Kita memulai proses belajar di rumah ya. Padahal anak-anak belum saya buatkan akun Office 35 untuk mereka. Kemudian, bagaimana cara saya menjelaskan ke anak-anak? Padahal biasanya tuh kami menjelaskan di lab. Ya. Biasanya saya menjelaskan di lab, langsung praktek, karena untuk hal-hal seperti itu hanya materi tertulis kan nggak enak Bapak Ibu. Nah, jadi saya sampaikan ke mereka melalui HP, saya rekam aktivitas saya di HP, saya rekam, terus hasil videonya itu saya share ke anak-anak menggunakan, saya sisipkan di SWE ini. Jadilah anak-anak langsung belajar atau langsung praktek menggunakan materi yang saya tulis dalam SWE. Kalau Bapak Ibu bersani, di bagian atas adalah materi. Terus di bawahnya materi itu ada video untuk mengaktifkan akun pertama kali. Kemudian di bawahnya lagi ada materi tentang mengganti mengganti username dan password. Setelah itu di bawahnya saya minta anak-anak untuk mengisi form. Saya ingin ngetes anak-anak untuk mengisi form. Apakah mereka bisa mengikuti materi saya? Yang kemudian jika mereka tidak bisa mengikuti materi saya menangkap di form yang di bawahnya. Oke, saya akan mencoba share tampilan saya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bisa buka link saya berikan tadi, bisa melihat tampilan saya ini. Satu saat sampai layar saya terlihat. Oke, Bapak Ibu, saat ini seharusnya sudah bisa melihat tampilan layar saya yang isinya adalah link yang saya share ke Bapak Ibu barusan. Jadi materi, ini adalah SWE. Ini adalah tampilan SWE kalau saya buka di laptop ya Bapak Ibu ya, jadi dia lebar. Kalau dibuka di HP pasti tampilannya menyesuaikan kondisi HP panjenengan. Di sini judul saya, terus ada subjudul, saya sisipkan materi, dan ada juga gambar. Kemudian ada subjudul lagi, heading. Karena saya merasa bahwa anak-anak sekarang itu literasinya kurang bagus, literasi membaca ya, literasi membacanya kurang bagus, dan mereka cenderung lebih bagus dalam literasi digital, maka saya menyisipkan video. Melihat video adalah salah satu kemampuan literasi digital ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka belajar dari video yang saya berikan ini. Kemudian materi kedua adalah mengganti password. Saya berikan materi sedikit, karena saya nggak mau panjang-panjang. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena setahu saya anak-anak itu literasinya kurang bagus, maka saya sisipkan video lagi. Harapan saya nggak terlalu berpanjang-panjang menjelaskan pakai kalimat yang panjang-panjang yang mungkin nanti mereka nggak nangkep. Akhirnya saya share video saya. Setelah itu saya melakukan cek mengukur pemahaman anak dari materi yang sudah saya berikan. Saya di sini mencantumkan 2 form Bapak Ibu, menyisipkan 2 form di SWE ini. Satu, form yang mereka bisa akses ketika dia login. Artinya kalau mereka bisa mengisi materi ini, maka saya ulang maaf. Jika mereka bisa mengisi form ini menggunakan dengan login akun mereka, maka materi saya yang di atas tadi terserap. Jika mereka tidak nangkep materi yang saya sampaikan, maka mereka login pakai ini. Maka mereka mengisi form ini. Mereka nggak perlu login ya. Nah, enaknya seperti itu. Jadi kita bisa menyisipkan gambar, tulisan, video, bahkan
form kita. Jadi cocok untuk ulangan harian kayaknya ya. Bapak Ibu maringi materi, terus di akhir form langsung disisipkan, di akhir sway disisipkan formnya. Terus yang ingin saya sampaikan di sini lagi, saya share, saya stop sharing lagi. Saya share tampilan sway. Oke. Bapak Ibu. Send live. Saat ini seharusnya tampilan Bapak Ibu adalah daftar-daftar sway yang pernah saya buat. Nih. Di sini enaknya di sway saya bisa ngontrol berapa orang yang sudah membaca materi saya. Ini ada kumpulan sway yang pernah saya buat. Saya ada di tab edited. Di sini ada tab yang namanya analytics. Dari sway yang barusan saya share ke panjenengan, langsung terlihat ada 207 dari panjenengan yang sudah membaca. Ya. 102 orang membaca, benar-benar membaca. 66 orang membaca sekilas. 39 orang hanya ibaratnya membaca judulnya aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memperkirakan kalau sway panjenengan ini di-share ke anak-anak, oh dalam sekelas anak-anak saya yang sudah membaca itu sekian orang. Yang sudah membaca dengan serius sekian orang, yang hanya membuka tok sekian orang. Kira-kira mereka membacanya dalam waktu sekian menit. Jadi ada analisisnya ya, enaknya seperti itu. Nah, kalau di formnya juga saya bisa lihat langsung nih, maaf. Tadi kan saya nyisipkan form tuh, saya bisa melihat yang mengisi form yang benar-benar bisa memahami materi yang saya sampaikan, yaitu ketika mengisi form login dulu berapa orang, saya cek. Sini, nah bisa terlihat bahwa siswa saya yang memahami materi yang saya sampaikan itu ada 75 orang. Yang tidak memahami ada 16 orang. Jadi langsung terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya rasa prolognya untuk hari ini itu aja. Seperti biasa saya sampaikan ke Bapak Ibu yang baru saja gabung. Tadi itu kita belum proses membuat sway ya. Kita masih prolog. Wah, seperti ini loh sway itu kalau diterapkan di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Oke. Sekarang kita baru masuk ke sesi benar-benar membuat sway. Caranya, pastikan dulu Bapak Ibu sudah login ke Office 365. Dan Bapak Ibu ada di home-nya Office 365. Ini nih home-nya Office 365. Oke. Kemudian di home-nya ini ada tulisan sway, ada ikon sway di sini, icon sway di sini, hurufnya S, diklik. Sabar sambil ngopi, sambil ngeteh. Oke. Di sini, jika Bapak Ibu belum pernah membuat sway, maka ini kosong ya. Bisa dikosongkan. Terus kita klik new blank sway. Blank sway. Gampang banget Bapak Ibu membuat sway itu. Seperti ketika kita membuat slide PowerPoint ya, kita cuma nambah slide saja. Kalau di PowerPoint istilahnya kan slide. Kalau di sway istilahnya card atau kartu. Di kartu itu ada macam-macam. Ada kartu judul, ada kartu subjudul, ada kartu subjudul, ada kartu materi, ada kartu media. Media itu bisa disisipkan gambar, video, ataupun suara. Ada juga kartu embed. Kartu embed itu kartu untuk menyisipkan. Seperti ketika saya tadi menambahkan form, saya menggunakan kartu embed.
longer available. Oke, kalau ketemu seperti ini Bapak Ibu ya, jangan panik. Apa aja tombol yang sini diklik aja. Intinya kalau belajar sesuatu itu jangan panik. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita panik kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi keep cool, stay cool, don't panic, jangan panik. Nah, kalau tampilannya beda, tampilan yang tadi sama tampilan sekarang kan beda nih, ya kan? Jangan panik juga. Tampilannya beda, nggak kayak di tutorial. Santuy Bapak Ibu. Yang penting ada tombolnya create new aja, diklik aja seperti itu. Jadi nggak harus sama ya. Create new. Oke. Ini dia. Ini yang pertama kali dibuka ini. Duh kan, ntar saya kayaknya harus keluar dulu di Bapak Ibu ya. Saya harus refresh dulu bentar Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sambil ngopi-ngopi dulu. Atau Bu Diana mungkin bisa molor waktu dengan membacakan apa gitu. Bacakan suenya mungkin ya. Oh iya, baik. Sambil menunggu di-refresh oleh Bu Lulut, saya sedikit bercerita tentang Sue ya. Jadi awal saya mengenal Office 365 ini adalah Sue ini yang paling saya sukai gitu. Jadi kebetulan saya suka menulis cerita anak gitu ya. Biasanya cerita anak itu ya saya tulis, lalu mungkin saya share di WA atau di Facebook itu ya lugu-lugu saja, tidak ada gambarnya, tidak ada videonya begitu. Nah, pada saat itu ketika mengenal Sue, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi pada saat cerita saya masukkan ke dalam Sue, lalu saya tambahi gambar, lalu nanti bisa dimodif dengan gambar-gambar yang lain, lalu saya share melalui link, itu menurut saya lebih keren banget gitu ya. Juga ketika saya mereview sebuah buku atau film, biasanya kita tidak ada gambar yang mewakili. Ini film seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kemarin saya mereview film itu gitu. Nah, dengan memakai Sue, kita bisa mencari gambarnya melalui Sue itu. Jadi sangat mendukung sekali sebuah cerita, sebuah review buku atau review film itu menjadi lebih hidup dengan adanya Sue itu. Itu yang pengalaman saya memakai Sue. Maka nanti ketika Bapak Ibu sudah tahu rasanya memakai Sue, terutama untuk Bapak Ibu yang suka menulis, itu seperti tidak ada berhentinya energi ini untuk terus menulis. Jadi tersemangati, termotivasi karena lebih keren tulisannya, lebih keren reviewnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti makanya mencoba ya. Mencoba, kita coba gitu. Sangat cocok buat yang suka menulis Bapak Ibu ya. Oke, bismillah, semoga ini bisa saya klik ini ya. Tampilannya kan beda lagi nih. Saya klik, semoga tidak ada masalah. Microsoft Suite. Jadi Bapak Ibu kalau kita bekerja dengan internet memang kadang seperti ini ya. Kalau kita bekerja dengan teknologi kadang seperti ini. Kalau terjadi sesuatu santai aja. Teknologi itu sifatnya digital. Digital itu terdiri dari angka 1 sama 0, 1, 0. Nah, kalau ada masalah, jenengan nggak bisa ngapain, restart aja sudah. Ini sebagai informasi tambahan aja. Oke, seperti inilah tampilan Sue. Ini yang namanya card judul. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan judul di sini. Silakan ketikkan judul di sini. Kemudian di bagian samping ada tulisan background. Nah, ini jika Bapak Ibu menginginkan, boleh ditambahkan background. Klik aja. Terus seperti form kemarin, maka di sebelah kanan akan dibukakan kolom seperti ini. Terus ada di sini ada tulisannya search source. Bapak Ibu ketikkan di sini kata kunci yang mendukung gambar Bapak Ibu. Misal nih kita cari PGRI. Gambar yang berhubungan dengan PGRI adalah seperti ini, misal seperti ini ya. Kalau mau dipasang, diklik aja add, maka akan masuk ke sini. Sama seperti form kemarin, jika panjenengan punya gambar sendiri dan nggak mau pakai ini, diklik aja gambarnya. Saya ulang, detail ini diklik. Saya nggak mau gambar ini, diklik bagian gambarnya, terus dihapus, ya. Maka hilang deh.
Hilang kan? Nah, sekarang saya mau cari gambar lagi. Mau cari gambarnya dari komputer saya. Caranya di sini ada suggested. Kalau pakai bahasa Indonesia sarankan diklik yang bawah sendiri my device atau peralatan saya. Klik. Silahkan cari gambar yang ada di komputer Bapak Ibu. Nah, gambar terserah ya. Saya mau menyisipkan terserah juga gambar. Oke. Saya nyari sedapatnya Bapak Ibu ya. Saya nyari gambar sedapatnya di dalam komputer saya. Kebetulan yang ketika saya buka adalah gambar cewek yang pakai hijab masker ini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini yang kemudian nampak yang pertama kali terlihat di komputer saya. Terus saya sudah cocok dengan ini, oke, cocok taruh di sini. Detail. Sorry. Kenapa ke sini? Ya. Maaf, gambar saya keluar. Sorry, saya ulang lagi. Maaf, tadi kegeser ya gambar saya ya. Saya akan mengulangi menempelkan gambar. Oke. Open. Terus jika saya membuat kesalahan, panjenengan membuat kesalahan, kok enggak butuh gambar ini, diklik aja kartunya gambar ini, terus diklik tempat sampah. Nah, Bapak Ibu, di kartu judul ini, di pojok kanan atas kartu judul ada tulisan fokus point. Fokus point ini fungsinya untuk menentukan dari gambar panjenengan ini, mana yang mau dijadikan fokus. Oke, kita klik aja. Kalau fokusnya semuanya, maka semua gambar ini akan ditampilkan di sesuai panjenengan. Kalau jenengan bisa pingin fokus ke mata, bagian mata diklik. Ini dimatikan dulu, bagian mata diklik. Jadinya seperti itu. Nah, beda kan? Ini yang diambil bagian mata. Kalau yang ini diambil semuanya. Perhatikan perbedaannya di sini. Saya ulang, saya ngambil bagian mata aja. Tampilannya seperti itu. Dan saya ngambil semuanya. Oke. Ya, itu fungsinya focus point. Misal saya ngambil di mata aja dah. Oke. Terus saya ingin melihat judul saya, kalau saya kasih gambar jadinya seperti apa sih? Gambarnya lebih dominan enggak daripada judul saya? Silakan diklik play. Ini di sini ada play. Nah, ini tampilannya ketika dibuka ya. Bukanya pakai apa tadi? Komputer. Ini tampilannya seperti ini. Pastikan judul panjenengan itu lebih menonjol daripada gambarnya. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan di judul kalah dengan dominannya gambar yang di bawah ini, yang di belakangnya. Perhitungkan juga bahwa anak-anak nanti membuka materi panjenengan, materi Sway, di HP mereka. Oleh karena itu, jangan sampai gambarnya yang tampil di HP itu lebih gonjreng daripada tulisan yang panjenengan tulis. Oleh karena itu, saya lebih memilih, kalau saya pribadi, lebih memilih tidak memberikan gambar. Karena perhitungan saya nanti, mereka akan membuka di HP. Saya takutnya gambar saya itu lebih dominan daripada pesan yang saya sampaikan. Jadi saya lebih memilih kalau di HP itu lebih memilih sesuai yang simple-simple, yang tampilannya simple, sehingga fokusnya ke pesan yang saya sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Semua tergantung dengan panjenengan ya. Oke, tadi kita sudah membuat judul dan menyisipkan gambar. Berikutnya, kita mau bikin ini. Mau bikin, menyisipkan, menambahkan kartu heading. Kita klik di sini, ada heading. Klik aja heading. Jadi, heading itu dengan bayangkan membuka sebuah daftar isi.
Bayangkan jenengan saat ini membuka daftar isi. Oke, sudah dibayangkan? Jangan bayangkan saya ya. Oke, setelah itu judulnya itu ini itu adalah judul. Jadi dalam daftar isi itu menuliskan judul di sini itu adalah judulnya. Kemudian heading itu adalah bab 1. Jadi kalau saya tulis bab 1 pendahuluan. Itu kan? Nah, kalau kita tambahkan lagi, ini pura-puranya bab 1-nya ya. Saya klik bab 1 seperti itu. Nanti panjenengan sesuaikan sendiri ya. Kemudian saya tambahkan lagi ada heading 1. Ada subheading. Ini nih, heading 2, maaf. Di teks ya, ada heading 2. Heading 2 ini ibaratnya 1.1. Subnya bab 1. Bisa dibayangkan ya. Jadi posisi jenengan saat ini ada di daftar isi. Kalau heading adalah tulisan bab 1. Kalau subheading tadi itu ya, yang ini heading 2, maaf. Heading 2 itu 1.1 latar belakang. Semoga bisa membayangkan. Kadang saya merasa ribet juga menjelaskan ke orang. Oke. Tadi kita sudah menyisipkan bab 1 atau heading, kemudian subnya bab 1 dengan menggunakan heading 2. Sekarang kita akan menyisipkan materi. Materi berarti menambahkan teks, kartu teks. Klik aja di sini. Klik di mana materi mau disisipkan, kemudian pilih teks, klik teks, tuliskan materi di sini. Nah, this way, format penulisannya itu sederhana. Kalau menggunakan Word, biasanya kan jenis fontnya itu macam-macam ya. Ada Arial, ada Console, ada Verdana, ada Wingding, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan Sway, fontnya sudah pakem dari sana. Pengaturan hurufnya pun editnya itu kalau di Word ada huruf miring, huruf tebal, garis bawah, dan sebagainya. Kalau di sini hanya huruf besar, tebal dan miring. Emphasis itu tebal, aksen itu miring. Blok dulu, seperti contoh ya ini, emphasis, maka dia tebal. Tebal kan? Kalau ini, saya blok di sini, aksen, dia miring. Kalau panjangnya besani, aksen itu miring, saya scroll. Bersani di sini tuliskan tadi saya klik emphasis, kalau di sini saya maaf. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tujuan saya tadi mau menjelaskan, mau mengezoom, ternyata responnya Zoom itu lambat. Jadi intinya kalau emphasis itu untuk menebalkan, kalau aksen itu untuk memiringkan. Halo, saya nakal ngambek. Oke, sudah ya. Tadi kita menyisipkan apa tadi? Kartu materi. Sekarang kita menyisipkan gambar. Klik tanda plus di sini, kita pilih image. Image-nya seperti yang saya sampaikan tadi, panjenengan boleh mengambil image dari internet, ketikkan kata kuncinya di sini, kata kunci yang berhubungan dengan image atau gambar yang panjenengan cari. Kalau menggunakan sudah punya stok gambar, silakan diklik di My Device. Kalau panjenengan perhatikan, di sini tidak ada Google ya. Padahal panjenengan mungkin biasanya sudah terbiasa mencari gambar di Google. Karena
ini beda perusahaan, maka tidak ada Google di sini. Yang ada adalah Bing Image. Kalau panjenengan ingin nyari gambar di Google, panjenengan harus simpan gambar itu di komputer jenengan, di laptop panjenengan, di hard disk panjenengan. Berarti itu nanti jenengan nyarinya di My Device. Saya ulangi, kalau mencari gambar di Google gimana? Karena Microsoft dan Google itu perusahaan yang berbeda, maka jika panjenengan ingin mendapatkan gambar dari Google, gambar di Google itu disimpan dulu di komputer panjenengan. Kemudian ketika ingin menambahkan image, panjenengan ngambilnya dari My Device atau dari peralatan panjenengan. Silakan diklik My Device, cari di mana gambarnya disimpan, pilih gambarnya, klik open. Udah, semudah itu ya. Sekarang biar cepat, saya mau mengambil gambar dari internet apa adanya aja. Saya klik-klik di sini. Langsung mengambil 4 gambar, 5 gambar, 10 gambar bisa ya. Saya mau ngambil 4 gambar. Diklik, perhatikan ada lingkaran, ada framingnya hijau, ada kotak hijau, di bingkai hijau. Ngomong. Dan perhatikan di sini sudah ada tulisan 1. Saya klik ini, gambar. Saya klik ini, ya. Saya klik ini, kelihatan 4 ya. Saya mau menambahkan 4 langsung. Klik. Tampilan di sebelah kiri berubah jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Gambarnya 4 tadi ditambahkan. 1, 2, 3, 4. Nah, panjenengan perhatikan di sini langsung dicentang, centang. Kalau beberapa gambar dalam satu kelompok seperti ini, gambar berurutan ya. Kalau gambar berurutan seperti ini, dicentangi seperti ini, berarti dia bisa dikelompokkan. Saya akan mencoba mengkelompokkan tampilannya biar jejer-jejer. Kita klik grup. Ya, sebelah kanan akan ditampilkan gambar-gambar yang baru saja saya upload, 4 gambar tadi. Mau dikelompokkan, mau ditoto seperti apa? Seperti ini kan? Atau stack, tumpuk-tumpukan. Jadi seperti main kartu gitu ya, ditumpuk. Atau grid. Atau slideshow. Atau lagi seperti ini. Kita coba yang simple aja, yang grid. Seperti ini. Saya klik yang grid. Kalau saya klik grid, tampilannya seperti apa sih? Saya ingin lihat tampilannya seperti apa, saya klik play. Kanan. Oke, sampai seperti ini ya kalau grid. Saya nggak suka seperti ini. Saya yang lebih ramping lagi. Mau saya tumbuk-tumbuk. Boleh. Tuh. Kok di sini nggak ada gambarnya lagi? Kok nggak ada settingannya buat noto lagi? Jangan panik. Ada tulisan group type gitu. Itulah. Jadi ini kalau untuk memunculkan dan tidak memunculkan tuh diklik. Klik. Ya. Saya pilih grid. Saya lihat play lagi. Kanan lagi. Nah, ini dia tumpuk-tumpuk seperti kita main kartu. Oke. Kok gambarnya kecil? Di zoom aja. Kalau di zoom dia baru geser ke kanan. Udah, saya nggak mau lihat lagi. Diklik ini silang. Saya mau ngedit lagi. Diklik edit. Oke. Udah ya. Sebentar, gambar saya salah. Seharusnya bukan itu yang saya sisipkan. Klik yang tidak mau disisipkan. Terus buang ke tempat sampah. Seperti masa lalu. Udah. Oke, jadi 3 satu kelompok ini. Ciri-cirinya berapa gambar jadi kelompok itu apa sih? Ciri-ciri beberapa gambar jadi satu grup adalah dia dibingkai warna hijau. Di 3 gambar ini dibingkai warna hijau.
Terus kalau saya nggak butuh di grup lagi, saya nggak pingin gambar saya di grouping, ungroup aja. Ungroup, kan? Jadi gambarnya sendiri-sendiri lagi, jomblo lagi gambarnya, berdiri sendiri. Oh, kasihan sendiri-sendiri, saya mau grup lagi. Oke, kita grup lagi. Diklik aja, diklik, entang, entang lagi, close, grup lah. Jadi seperti itu ya. Tadi menyisipkan gambar dan grouping gambar. Oke, materi untuk bab 1 sudah cukup. Saya mau nambah bab 2. Kalau mau nambah bab 2, ini saya close aja deh. Untuk nambah bab 2, scroll ke bawah. Ini silakan diklik tanda plus. Kemudian pilih heading. Ini berarti panjenengan membuat bab 2. Kemudian mau bikin sub heading lagi mau bikin 21, tepatnya di teks heading 2.1 bab. Jangan perhatikan bab 1 di sini ya. Ini bab 1. Satu grup kan? Ini satu kelompok. Yang perhatikan satu kelompok posisinya ini. Ketika masuk bab 2 ada garis pembatas di sini, berarti dia putus. Bab yang atas sama yang bawah, bab 2 dan bab 1 itu sesuatu yang terputus, beda. Seperti ya intinya sama seperti ketika jenengan membuat karya tulis lah. Yang bab 1 itu pendahuluan, yang bab 2 misal metodologi atau apalah seperti itu. Jadi terputus. Cara menambahkan materi sama juga. Nah, sekarang pura-puranya di bab 2 ini kita mau mengadakan ulangan, menyisipkan form. Di bab 1 itu materinya, bab 2 atau heading 2 ya, itu isinya form untuk ngetes, mengukur pemahaman anak tentang materi yang disampaikan di atas. Caranya, pokoknya kita bikin teks dulu aja deh. Teks dulu, sampaikan di sini materi bab 2. Sebelum masuk ke form, katakanlah seperti itu ya. Sekarang berikutnya kita akan menambahkan menyisipkan form. Klik di sini, kemudian pilih media, klik embed. Nanti embed code yang panjenengan ambil dari akan diklik di sini. Saya ulang, embed code yang diambil dari disisipkan di sini. Berarti kita mengambil kode embed yang ada di form. Artinya kita harus buka form yang mau kita sisipkan ke sini. Kita buka formnya. Pura-puranya ini ya, alasan belum sukses mengakses. Saya klik di sini. Sudah ada garis khusus, terima kasih Bapak. Kita ambil kode embednya form ini. Pertama, jika murid-murid Bapak Ibu belum punya akun official nama, pastikan settingannya adalah anyone with the link can respond. Ya. Dan share-nya, kalau yang kemarin-kemarin share-nya itu begitu jenengan klik share, memastikan ini anyone with the link can respond, jenengan langsung copy kan? Kalau sekarang ini jenengan klik tanda lebih besar lebih kecil dengan klik. Ini adalah kodenya simbolnya embed. Diklik sehingga yang aktif hijau ini. Kalau yang kemarin kan yang aktif yang ini. Ketika kita mau share form ke anak-anak kan yang kita ambil yang aktif. Sekarang kita ambil yang embed code-nya. Ini adalah kode embed. Kita copy kode embednya. Klik. Kemudian kembali ke sway-nya tadi. Nah, di sini kita
Yes. Oke. Kalau panjenengan perhatikan di sini, margin B tanda petik 0 tanda petik, margin head tanda petik 0 tanda petik dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri kode embed. Kalau yang panjenengan paste di sini masih HTTPS dan seterusnya, itu salah, itu adalah link. Oke. Kalau ini sudah hitam seperti ini, tandanya kode embed ini sudah tersisipkan. So, saya mau pilih lihat hasilnya seperti apa sih. Kita play. Geser ke kanan. Nah, ini kan tersisipkan. Anak-anak bisa langsung isi. Selesai langsung submit. Pada dasarnya, membuat form semudah itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya menyisipkan kartu. Mau kartu gambar, kartu suara, kartu video, bisa. Saya akan menyisipkan kartu suara nih. Menyisipkan kartu suara, media, ini ada audio. Mungkin Bapak Ibu yang ajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pengen menggunakan bahasa Inggris, pengen mengajarkan listening, bisa diklik audio ini. Di sini, klik add audio, akan ditampilkan apa namanya itu Windows Explorer. Artinya Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih file suara yang ada di komputer Bapak Ibu. Oke. Kalau di layar Bapak Ibu mungkin nggak kelihatan. Saya ulangi, diklik, maka akan terbuka kotak dialog. Silakan Bapak Ibu memilih di mana Bapak Ibu menyimpan file suara panjenengan. Kemudian klik suaranya itu, klik filenya itu MP3 mungkin ya, setelah itu klik open. Maka disisipkan. Jika Bapak Ibu belum punya file suara dan ingin ngerekam sendiri langsung, ini ada record. Klik aja recordnya. Oke. Kebetulan browser saya sedang mengeblok mikrofon saya. Jadi nanti kalau browser panjenengan support, silakan diklik aja. Kalau ada pertanyaan di sini, biasanya muncul di sini. Ada pertanyaan, izinkan browser melakukan rekaman, pilih aja allow. Jangan pilih block. Pan hari saya milih block dan sampai sekarang ke bawah nggak boleh record pakai suara langsung. Ya, jadi kalau ingin rekam langsung ini diklik, terus akan muncul kotak dialog kecil di sini. Klik aja allow, langsung lakukan rekaman. Kalau jenengan klik block, jadinya seperti ini nanti, tidak bisa ngerekam. Udah Bapak Ibu, dasar membuat sudah selesai. Sudah saya sampaikan. Nanti pengembangannya bagaimana terserah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan sedikit membuat indah-indahan. Caranya, kalau panjenengan perhatikan, ketika jenengan mungkin sudah membuat sesuai di rumah, tampilannya kok beda dengan tampilan saya. Gitu. Tampilan saya scroll atas bawah. Kenapa ini kiri kanan? Kan? Nah, tampilan awal Sway yang menentukan adalah Sway itu sendiri. Jadi, settingan awal saya dengan settingan awal jenengan itu bisa jadi berbeda. Kalau ingin mengganti, saya nggak mau kanan kiri, saya maunya atas bawah. Caranya di sini. Di sini ada storyline, ada design. Silakan klik design. Kemudian ada style. Style di sini. Klik style. Kalau bahasa Indonesianya gaya ya. Ini ada design, ini ada gaya. Saat ini tampilan saya adalah horizontal. Style saya horizontal. Kalau saya pengen vertikal, saya tinggal klik vertikal. Previewnya ada di sebelah sini. Ini ya. Kalau vertikal. Kalau per slide, jadi dia bukanya per kartu judul. Per
slide ya. Ini kartu judul, kartu subjudul, jeng 1, jeng 2, materi gambar-gambar. Jadi ini kalau slide itu menampilkannya per kartu. Kalau di HP saya lebih senang pakai vertikal, lebih nyaman pakai vertikal. Terserah dengan nanti pakai apa. Kemudian di bawah sini ada huruf A, B, C dan lain sebagainya. ABC warna oranye, ABC warna biru, ABC di belakangnya ada backgroundnya, hijaunya kayak gini, warna hitam. Nah, ini adalah settingan huruf bawaannya W. Jadi jenengan sudah dibuatkan istilahnya tema, sudah dibuatkan template. Nah, sudah dibuatkan template untuk pengaturan huruf dan background serta warnanya. Jenengan boleh mencoba-coba ya. Kalau ingin ada backgroundnya, saya suka hitam putih, saya klik yang ini, seperti ini misal. Maka tampilannya nanti ya kan. Jadi ada backgroundnya Bapak Ibu ya. Di sini terlihat ada backgroundnya. Oh, saya nggak suka backgroundnya itu, saya mau yang cipit-cipit, yang bunga-bunga. Silakan diklik ini. Dia akan mengubah backgroundnya. Tapi huruf-hurufnya pun juga dirubah sesuai maunya si Sway. Kan berubah juga kan. Untuk huruf dan susunan pengaturannya bab dan subbab itu juga beda. Silakan dicoba-coba. Intinya desain ini untuk mengatur tampilannya, blegernya nanti seperti apa itu didesain. Kalau storyline itu, kan ada storyline, ada desain. Kalau storyline itu mengatur kontennya, isinya materi Bapak Ibu seperti apa, itu diatur di storyline. Tapi kalau tampilan mukanya, user interface-nya istilah kerennya ya. Kalau tampilannya di HP seperti apa, ngaturnya di desain. Nah, seperti apa, silakan dipilih-pilih sini. Silakan Bapak Ibu. Udah selesai, gitu aja. Cara nge-share-nya pun sama. Storyline. Cara nge-share-nya, diklik share. Pastikan anyone with the link can respond. Jika murid-murid Bapak Ibu belum punya akun Office 365, klik ini. Kemudian copy. Ini nggak terlalu panjang ya, beda dengan form. Kalau form kemarin kan panjang seperti itu. Kemudian bit.ly. Sudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat berapa banyak peserta siswa Bapak Ibu yang sudah membaca materi. Oke, sudah Bu Dina. Bu Dina lagi Bu Diana. Bagaimana mudah bukan Bapak Ibu sekalian? Dan juga dengan tampilan yang keren itu tentunya akan lebih menarik untuk anak didik kita dan juga untuk pembaca tulisan kita. Oke Bu Lulut, ini masih ada satu pertanyaan gitu ya. Siap. Bapak Ibu monggo, ini kesempatan terakhir kita di sesi 2 untuk Bapak Ibu banyak tahu tentang Office 365. Jadi silakan banyak bertanya karena besok sudah tidak ada lagi nih webinarnya. Kecuali nanti kalau panjenengan ikut lagi di sesi ketiga gitu ya. Maka untuk hari ini kesempatan untuk banyak bertanya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Itu pertanyaan yang pertama ini Bu Lulut dari Bu Kiki. Bisakah menulis angka dan simbol misal kuadrat, matriks atau integral? Ini sepertinya guru matematika ya gitu. Bisakah menulis angka di Sway misal kuadrat, metrik, atau integral? Seperti itu pertanyaannya Bu Lulut. Oke, mohon maaf kalau itu belum bisa Bapak Ibu di Sway. Kalau di form malah bisa. Jadi kalau di form itu ada fasilitas equation ya. Nah, kalau di Sway belum bisa. Jadi mungkin bisa diakali dengan Bapak Ibu menulis sendiri di Word, kemudian di capture, baru disimpan dalam image, terus diupload ke Sway-nya ini. Seperti itu. Oke, itu ya Bu Kiki, sudah dapat jawaban dari Bu Lulut. Selanjutnya untuk Bu Yuli, ini pertanyaannya punya saya di play kok tidak bisa ya Bu, kok cuma judul aja yang muncul. Itu pengaruh apa yang membuat play-nya kok tidak bisa diklik?
Tidak bisa diklik atau tidak ada play-nya, Bu Juli. Monggo Bu Lulut ini Oke. bagaimana? Kalau tidak ada play-nya, itu bisa jadi dua-duanya sama-sama koneksi internet intinya. Kalau tidak ada play-nya, berarti kan proses loading tampilannya seperti ini belum selesai, sudah putus. Ya kan? Terus kalau play-nya diklik nggak bisa, berarti itu memang proses loadingnya juga belum selesai juga. Intinya, sepertinya itu adalah koneksi internet panjenengan Bapak Ibu. Jadi seperti saya kan di awal-awal tadi juga ngalami seperti itu. Saya nggak bisa diklik-klik gitu, tapi beberapa saat kemudian bisa. Jadi solusinya satu, refresh. Refresh itu ini refresh. Kemudian atau tekan F5. Jadi terus geser ke tempat lain. Kalau pengen mencoba apakah ini karena koneksi panjenengan, coba Bapak Ibu geser ke tempat lain yang kira-kira koneksinya lebih bagus. Kalau tetap nggak bisa, bukan laptop Bapak Ibu yang harus diganti, tapi browsernya yang harus diperbarui. Jadi browser itu ini loh apa? Google Chrome-nya yang harus diperbaharui. Entah itu Google Chrome, entah itu Mozilla, boleh di-update dulu dan insya Allah setelah itu bisa. Seperti itu. Oke, baik. Jawabannya sudah cukup jelas sekali gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu mohon kalau memberikan pertanyaan ditulis nama panjenengan ya, biar muncul di Iya, sini. biar bisa menyapa ya Iya, kita ya. biar kita juga kenal sama Bapak Ibu keren yang ingin banyak tahu gitu ya di kelompok di sesi kedua ini siapa saja gitu. Kemarin yang di sesi pertama ada Bu Yani, Pak siapa ya, Bayu Aji itu aktif sekali bertanya. Jadi menurut saya keren sekali ya Bapak Ibu yang ingin banyak tahu, ingin banyak bertanya gitu. Tolong ini ditulis namanya ya nanti kalau ingin bertanya lagi gitu. Bapak Bu Lulut ini ada pertanyaan, Bu untuk nge-share link hasil survei itu bisa di BA juga kan, tidak harus di Kaizala? Oh bisa dong, di mana aja bisa. Di Facebook jenengan juga bisa. Di Facebook, Japri lewat email, via WA juga bisa. Jadi nggak harus Kaizala. Saya mencoba di Kaizala karena kita forumnya pakai Kaizala gitu aja Bapak Ibu. Jadi di mana aja bisa. Iya, karena berupa link kita bisa menyalin ya Bu Lulut, dan kita bisa mempaste dimanapun kita inginkan tulisan itu kita share gitu. Baik, selanjutnya, oh ini request. Bu mohon ulangi cara menyisipkan beberapa gambar tadi ya Bu. Oke, saya Mungkin ulangi ya. iya. Saya akan menambahkan gambar di sini aja langsung ya. Kalau tadi kan saya menyisipkan gambar di sini nih, ya kan? Saya menyisipkan gambar sekarang di bawah sini aja. Caranya diklik di sini, kan? Terus ada tanda plus, pilih media atau di sini ada image langsung, pilih image. Sebelah kanannya kan buka nih. Kalau tadi PGRI, sekarang saya mau ganti kucing aja. Ya, ingin menampilkan beberapa gambar kucing di sini. Kalau mau menampilkan gambar banyak, langsung aja diklik. Klik, 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 klik. Udah banyak. Berapa banyak yang gambar yang saya sisipkan? Dilihat aja di sini. Oh, saya menyisipkan 7. Gambarku salah. Tak baleni. Di clear action, clear selection. 0 lagi kan. Kita ulangi ngeklik gambar lagi. Klik, klik, klik. Aduh, bukan lemot kan? Nah, klik, 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 klik. Saya menyisipkan 7 gambar lagi. Kurang 1. Klik seperti ini. Jadinya 8. Terus kita add. Langsung masuk 8 gambar di sini. Jring. Tuh kan? Seperti ini hubungannya dengan koneksi internet ya Bu Ibu ya. Jadi kalau nggak langsung matching, berarti koneksi internet saya lagi kurang cantik. Nah, keluar. Sekarang kalau kita sudah menyisipkan banyak gambar toh, mau kita grup. Pastikan gambar yang mau kita grup itu satu, posisinya berdekatan, empet-empetan. Seperti ini kan empet-empetan nih. Gambar saya masih lemot ya. Ini kan dia empet-empetan, jejer-jejer.
pastikan juga dia dalam dicentangi semua. Jadi gambar yang mau digrupkan itu harus dicentang-centang itu seperti ini. Kemudian klik tulisan grup ini. Klik grup, maka di sebelah kanan akan ditampilkan mau di grup model seperti apa. Maaf Bapak Ibu, lemot lagi Bapak Ibu ya. Hai, segera muncul. Klik. Nah, mau dikelompokkan seperti apa? Silakan dipilih di sini. Mau ditumpuk-tumpuk seperti ini, atau mau ditoto jejer-jejer, atau mau ditoto slideshow. Kalau slideshow berarti nanti gambarnya gede-gede. Slideshow ya, slideshow yang ini aja deh, slideshow yang tengah. Slideshow yang tengah ini, terus kita klik mau lihat hasilnya kalau di slideshow seperti itu, seperti apa sih? Jadi, saya scroll ke bawah, karena tadi kita sudah ngedit, untuk tampilan saya scroll ke bawah ya. Berarti ini masih loading ya Bapak Ibu ya. Kanan, kalau ini kok nggak bisa dibuka, kok macet? Bukan macet. Titik-titiknya tadi kan masih jalan-jalan. Kalau titik-titiknya sudah nggak ada, nggak jalan-jalan, scroll barnya udah kelihatan, berarti sudah bisa turun ke bawah. Ini dia slide ya, tampilannya grup yang saya pilih tadi. Kalau pengen lebih jelasnya, diklik aja. Gambar kucingnya imut kelihatan lebih besar. Oke. Seperti itu cara menunda jawab Bapak Ibu ya. Kalau nanti terlalu cepat, insya Allah video ini mohon nyuwun pangesunipun sukses di download recordingnya, sehingga nanti bisa di-share ke YouTube-nya, channel YouTube-nya PGRI Tulungagung. Seperti itu. Yang pertemuan kemarin dan kemarin lusa, yang Rabu sama Kamis, alhamdulillah sudah berhasil kami download dan kami potong, jadi agak kecil gambarnya, sekitar 400 mega. Kalau dikirim via WA atau Kaizala nanti menu-menuin ya. Jadi insya Allah opsinya akan di OneDrive, terus foldernya saya share ke Bapak Ibu, nanti biar Bapak Ibu yang download sendiri, atau kita pasang di YouTube. Kita YouTube-nya belum bikin. Jadi hari ini PR-nya saya harus bikin YouTube bersama Bu Diana. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, iya, kelihatannya sudah jelas banget itu tadi penjelasan dari Bu Lulut tentang bagaimana menempel gambar. Semoga sudah 2 kali dijelaskan. Ini Bapak Ibu di rumah mungkin semuanya sudah mencoba dan berhasil ya. Dan selanjutnya dari Pak Khairul, apakah materi yang ditulis di Sway itu bisa di copy paste dari Word, Bu Lulut? Kita coba ya Pak ya. Kita mencoba mengupload dari Word. Di Sway di sini, start from document. Start from document. Kita lihat pilihannya apa aja. Oke, pilihannya berarti kita bisa mengambil dari Word dan PPT. Ya. Saya akan milih dari Word. Oke, saya sudah milih satu file ya, judulnya menyikapi silabus yang berubah. Ini filenya file dokumen. Kemudian saya klik open. Terus tunggu beberapa saat si Sway mengubah dari Word ke Sway. Secara teori bisa, tapi akan kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini ya. Ini adalah Sway yang saya ambil dari file Word. Jadi intinya bisa ya Bapak ya. Kalau mau ngedit, klik edit tadi. Storyline-nya.
Kalau mengerit seperti ini. Jadi intinya bisa Bapak Ibu kalau kita membuat sway yang berasal dari Word. Akan saya ulang sekali lagi. Caranya bagaimana? Kita masuk di sway dulu. Nah, di sini ya, posisi seperti ini. Kalau tadi kita bikinnya pakai new blank sway, yang ketika kita membuat ini, tadi kita milihnya adalah new blank sway. Nah, sekarang kita mau membuat sway yang diambil dari file Word. Jadi file Word bisa, file PPT juga bisa. Caranya sama, diklik Start from New Document, diklik, kemudian akan terbuka kotak dialog, open, Nah, kemudian pilih di mana file Word atau PPT yang ingin panjenengan sesuaikan. Kemudian open. Tunggu beberapa saat, si Sway mengkonversi Word ke Sway. Kan otomatis terbuka. Cuma ingat saya kalau dari PPT itu ada batasannya ukuran file Bapak Ibu ya, cuma saya lupa ya. Jadi saya sudah pernah mengkonversi PPT ke Sway. Ingat saya ada batasannya berapa mega yang bisa di-convert ke Sway. Kalau terlalu besar dia nggak mau juga. Nah, dan yang saya tidak suka jika convert dari PPT adalah nanti tampilannya itu jadi rusak, tidak seindah PPT saya, tidak seindah aslinya gitu. Jadi beda nanti tampilannya antara yang PPT asli dengan PPT yang saya convert ke Sway. Hasilnya agak sedikit berantakan sih saya bilang ya. Kalau ini yang dari Word masih enak dibacanya. Yang kalau dari PPT itu benar-benar pas. Atau mungkin saya pas apes ya. Jadinya hancur. Itu. Bapak Ibu mungkin nanti bisa coba-coba sendiri di rumah deh. Bagaimana cara mengkonvert dari PPT ke Sway. Caranya sama. Diklik Start a Document. Terus pilih file yang mau dikonvert. Klik Open. Jadi seperti ini. Kalau mau diedit-edit, di storyline-nya diedit. Begitu Bu Diana. Oke, ternyata bisa ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sukandi Bu Lulut. Apakah urutan subjudul atau heading bisa digeser atau ditukar seperti pada form? Jadi mungkin diacak seperti kemarin ya. Gitu. Kalau iya, mungkin apa ya? diacak ditukar atau diacak Naik seperti pada turun form? bisa enggak ya? Saya kok tidak menemukan tombol naik turun, Pak ya. Saya tidak menemukan tombol naik turun tuh di sini. Mungkin digeser bisa mungkin. Kalau ini saya geser, nah ada tanda-tanda move kan, sorry. Ada tanda bergerak seperti itu. Mau saya kan awalnya seperti ini, terus dia berubah seperti itu. Biasanya kalau tanda seperti ini maka dia bisa untuk menggerakkan. Sweet. Kita taruh ke naik. Taruh di sini. Perhatikan ada garis di situ. Lepas. Nah, maka bab 2-nya naik. Bab 1-nya turun ke bawah. Bab 1-nya jadi hiding 2 kan. Ini kan tanda hiding. Bab 1-nya jadi hiding 2. Bab 2-nya jadi hiding 1. Jadi intinya bisa, cuma cara mindahnya kalau form kan pakai klik tanda panah tuh ya. Saya ulang, kalau form kan kalau mau mindah-mindah kan pakai ini, tas bawah ini. Kan tas bawah, turunkan. Perhatikan ini adalah angka 2. Kalau saya turunkan dia akan jadi berapa? Diikut dengan Pirsani. Klik. Jadi 3 ya. Klik. Jadi 4 dan seterusnya. Saya naikkan lagi jadi 2. Kalau di form naik turunnya pakai ini, tanda naik turun. Kalau di sway, pindah-pindahnya berarti digeret seret seperti ini sampai berubah pointernya mouse seperti itu. Tanda kanan kiri atas bawah, terus baru digeser ke bawah. Jalan-jalan, geser ke bawah. Lepas, sudah. Seperti itu caranya. Lepas. Oke. Kembali bab 2 ke hiding 2.
Tadi kan bab 2 di heading 1. Seperti itu Bu Diana. Oke, Semoga menjawab ya Pak ya. ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kiki. Ini Oh, masih seru banyak ya pertanyaan, hari Bu. ini ya. Iya, Ya seru. Allah, Jadi senang eh, saya. kalau Sue ini pertanyaannya menurut saya kalem. Kalau kemarin itu ngegas langsung banyak pertanyaan ketika form. Ketika Sue sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu sedang asik mencoba-coba ya. Karena di Sue itu kan banyak gambar-gambar ya. Kalau Ya. saya karena saya itu tipe visual jadi suka sekali melihat Nyari gambar-gambar. Jadi gambar-gambar. kalau sudah di Betul. Sue itu kayaknya asik gitu. Iya. Nah, Saya kalau jadi murid Bapak Ibu, saya lebih suka melihat materi ya seperti ini daripada betul. kata-kata Jadi toh. imajinasinya jadi muncul gitu. Jadi ini Betul. ternyata di akhir-akhir ini ada beberapa yang bertanya. Jadi mungkin setelah mencoba, oh ini belum berhasil atau mungkin ada masalah gitu. Jadi ini kembali Bu Kiki yang bertanya lagi. Keren Bu Kiki ya. Jadi ini mungkin Bu Kiki di rumah juga sedang mencoba ini. Pertanyaannya untuk melihat hasil respon siswa bagaimana Bu Lulut? Oke, saya ulang cara melihat respon siswa. Caranya ini di sini. Diklik kanan. Salah. Bukan klik kanan, klik kiri biasa Bapak Ibu. Maaf. Diklik, saya ulang ya. Di Sue panjenengan ini, di pekerjaan panjenengan ini, kanan sendiri ada 3 titik yang tidur. Ya, 3 titik yang bobok, dot, bukan yang berdiri ini loh ya. Kalau yang berdiri ini punyanya Chrome. Yang ini ya, yang sebelah kanannya share. Kita klik. Kemudian klik My Sway. Lalu sabar sahabat tawis. Nah, gila cepat. Tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kalau begini saja sudah terlihat Bapak Ibu nanti berapa yang membaca ini. Kalau tadi kan masih barusan buat ya, masih 0, 0, 0. Ini yang sudah dibaca adalah seperti ini. Ya, jadi ini kelihatan. Nah, terus kalau melihat yang seperti tadi, berapa orang yang sudah membaca dan sebagainya, yang lebih detail tadi, analitik. Klik analitik. Kan kelihatan berapa orang yang sudah membaca, berapa yang membaca cepat, berapa yang baca sekilas, berapa yang sudah buka tok, seperti itu. Saya ulang ya. Jadi nanti di sini tadi Mas W. Oh bukan, ini sudah posisinya ada di sini soalnya. Oke, di sini. Klik 3 titik di sini. My Way. Terus pilih analitik untuk melihat detailnya. Berapa yang sudah membaca, berapa waktu yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Sudah cukup jelas ya Bu Kiki? Sudah jelas banget itu tadi penjelasan dari Bu Lulut. Oke lanjut ini Pak Khairul lagi Bu Lulut. Tolong cara menyisipkan video atau membuat video di Sway Bu. Cara Kalau menyisipkan membuat video dan membuat video. oh ya. Kalau membuat video di Sway enggak bisa Bapak ya. Kalau menyisipkan bisa. Jadi beda dengan ketika kita menyisipkan suara. Kalau menyisipkan suara kan caranya ada 2. Kita ngambil dari file dari komputer kita atau kita ngerekam langsung ya. Kalau untuk yang video, membuat video tidak bisa. Nah, saya buka lagi. Ini. Sengaja tadi saya tidak praktek menyisipkan video karena takutnya nanti video itu gede filenya jadinya lemot. Pada dasarnya menyisipkan video itu sama dengan menyisipkan gambar. Cuma kartunya yang dipakai beda ya. Kalau kartu yang dipakai untuk menyisipkan gambar tadi kan image. Kalau ya kartu yang dipakai untuk menyisipkan video itu kartu video. Misalnya di sini kita mau menambahkan video di bawahnya materi 1. Kita klik. Kemudian media. Pilih video. Videonya ada diambil dari stoknya ini yang ada di sebelah kanan itu bisa, atau diambil dari YouTube juga bisa, atau dari laptop panjenengan sendiri juga bisa. Sama seperti menyisipkan gambar, masukkan kata kunci di sini jika ingin mengambil gambar dari internet, misal apa ya, Sway itu yang nyanyi
ini dia. Saya mau menyisipkan lagunya Frank Sinatra yang judulnya Way, My Way ya. Kalau sekarang kan kita My Way. Kita ambil aja. Tandanya kalau ini adalah sebuah video, ada ini iklannya seperti ini ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang seumuran saya, mungkin pernah merasakan memfoto itu pakai klise ya. Ini seperti klise sampai 400. Ini diklik aja, terus add. Ini jika menambahkan menambahkan video dari internet. Kalau ingin menambahkan dari YouTube misalnya, nah diklik di sini, media, video ya, kita pilih suggested dari YouTube, cari dulu URL-nya YouTube. Bentar. Kalau dari YouTube kita diminta memasukkan URL-nya. Lemot. Silakan cari alamat YouTube-nya, terus tempelkan di situ. Aduh, Bu Diana sambil nunggu ini kita ngobrol apa ya, Bu Diana ya? Iya. Keluar ini. Pada intinya sama saja ya Bu Lulut ya. Jadi mau menyisipkan gambar, mau menyisipkan video, itu sama saja caranya. Jadi bisa semuanya gitu. Kecuali kalau membuat video tidak bisa ya, karena tidak ada petunjuk di sini untuk pembuatan video di Sway. Jadi kalau ingin video buatan sendiri tentunya membuat dulu, lalu disimpan di laptopnya, baru nanti kalau ingin ditampilkan di Sway, nanti diambil gitu ya Bu Lulut ya? Ya boleh seperti itu, atau misal jenengan juga bisa ngambil video dari YouTube ya. Kalau ini saya tadi, maksud saya mau praktek ngambil video dari YouTube, seharusnya dia keluar URL-nya ya, menyisipkan URL-nya. Nah pertama, kalau ngambil dari YouTube itu opsinya, satu, jenengan klik yang dari YouTube ini, klik YouTube. Nah nanti akan diminta menyisipkan URL-nya, YouTube itu apa. Kedua, jenengan bisa download filenya langsung dari YouTube, disimpan di komputer, baru uploadnya pakai yang My Device. Kalau pakai My Device berarti nanti di open akan terbuka kotak dialog untuk memilih mana file video yang akan panjenengan upload ke Sway panjenengan. Saran saya Bapak, karena nanti yang mengkonsumsi adalah anak-anak, videonya yang ringan-ringan aja. Artinya yang kualitasnya jangan yang terlalu baik, jangan yang sampai 1200 sekian itu. Pakai yang untuk HP aja lah, yang 3GP atau seperti apa, yang filenya kecil-kecil. Kasihan nanti kalau sampai anak-anak pakai datanya habis buat nonton. Seperti itu. Lanjut pertanyaan Bu Lulut? Boleh. Oke, dari Bu Fitri ini, Bu, cara membuat Sway baru lagi setelah membuat Sway atau cara menyimpan Sway yang sudah kita buat itu bagaimana? Bapak Ibu, apakah tadi saya pernah bilang Ctrl S, Shift seperti itu? Apakah saya simpan dulu Bapak Ibu, biar Sway-nya nggak hilang? Kan nggak pernah ya. Nah, baik Sway, form, atau apapun yang kita kerjakan di Office 365 ini, mau pekerjaan Word, mau Excel, mau PowerPoint, mau Sway, mau form, nggak usah Bapak Ibu repot-repot tekan Ctrl S, karena sudah otomatis tersimpan di OneDrive. Inilah enaknya kalau kita kerja online. Jadi data itu akan tersimpan secara otomatis di memori, di media penyimpanan cloud ini. Jadi nggak perlu takut data Bapak Ibu hilang, dan Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menyimpan Sway-nya. Otomatis akan disimpan seperti ini, kan? Tadi kan ini adalah deretan Sway yang pernah saya buat. Jadi Bapak Ibu pernah membuat apa aja nanti akan kelihatan. Meskipun belum disimpan juga akan kelihatan. Ya. Kalau belum ada judulnya namanya untitled. Nama filenya Sway itu mengikuti judul Bapak Ibu ya. Kalau yang ini tadi kan judulnya, ini kan menuliskan judul di sini. Ini adalah nama filenya untuk Sway ini. Nah ini kan.
menuliskan judul di sini. Jadi intinya judulnya Sway itu adalah nama filenya. Nggak perlu disimpan, nggak perlu Ctrl S, secara otomatis dia akan menyimpan di cloud, tersimpan di cloud. Begitu Bu Diana. Oke, itu kerennya Sue ya. Dan juga ketika kita mengedit ya Bu Lulut. Jadi mungkin perlu dijelaskan ketika kita sudah mengeser, katakanlah mengeser materi gitu. Tapi ternyata ada beberapa yang salah. Ketika kita mau mengedit, kita tidak perlu lagi, bagaimana Bu Lulut? Tidak perlu lagi mengulangi meng-share materi tersebut, tapi hanya mengedit melalui Sue kita, gitu Bu Lulut ya. Jadi itu sudah mengubah gitu. Coba Bu Lulu dijelaskan ini nanti biar Bapak Ibu tahu gitu ya. Jadi ceritanya tuh ya, bisa Bapak Ibu udah terlanjur nge-share. Ini kan sudah di-share ke anak-anak, copy, share. Nah, ternyata kok materinya ada yang kurang, ada yang salah. Nah, Bapak Ibu langsung aja diganti, di Sway-nya itu langsung diganti. Nggak usah nge-share ulang, nggak usah bikin link baru. Saya ulang, jika link ini sudah terkirim ke anak-anak, linknya udah tercopy, udah dipendekkan, udah nyebar ke anak-anak. Dilalah, kok jenengan baru ingat ada yang salah di materi yang linknya sudah panjenengan share. Jenengan tidak usah panik, buka saja Sway-nya link itu tadi, buka saja Sway-nya, kemudian lakukan edit seperlunya sampai jenengan serak dengan Sway tadi itu. Maka secara otomatis link yang dibuka anak tadi akan menyesuaikan dengan perubahan yang sudah jenengan lakukan. Artinya jenengan nggak perlu melakukan perubahan lagi tidak perlu membuat link lagi untuk setiap perubahan yang jenengan lakukan di Sway ini. Iya, keren banget itu ya. Gitu. Dulu awal saya mengenal Sway, Bu Lulut, ini cerita ketika saya sudah meng-share tulisan saya, ternyata ada beberapa yang typo gitu, kurang A atau kurang N. Akhirnya saya hapus lagi gitu. Lalu saya benarkan lagi, saya mengirim lagi gitu. Ternyata ketika pada saat itu saya coba tidak saya hapus link yang sudah saya kirim, lalu saya edit tulisan saya melalui Sway saya buka lagi. Oh, Masya Allah, ternyata otomatis sudah benar itu tulisannya. Iya. Dari mencoba-coba, Masya Allah, saya baru tahu itu. Makanya hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman. Jadi ketika mencoba, oh alah itu. Jadi ini keren banget, ini sudah dijelaskan oleh Bu Lut, jadi Bapak Ibu sudah tahu dulu gitu ya. Oke, selanjutnya. Itu nggak berlaku untuk Sway aja loh ya. Form pun juga begitu. Iya ya. Kalau form yang jenengan bagikan kok ternyata ada yang kurang, nggak usah edit aja formnya. Linknya nggak usah bikin lagi seperti itu. Linknya tetap sama. Kalau mau melakukan perubahan di form, maka akan ikuti nanti otomatis gitu. Nah, itu kerennya Microsoft Office 365. Oke, lanjut Bu Lulut ya. Iya, ini bisakah membuat link di storyline yang fungsinya untuk mengembalikan atau back ke konten yang diinginkan atau ke slide yang diinginkan ketika lupa misalnya? Bisakah membuat link di storyline yang fungsinya untuk mengembalikan ke konten yang diinginkan atau ke slide yang diinginkan ketika lupa? Iya, coba Bu Lulut. Oke, gimana ya? Kalau nangkep saya itu satu, bisakah, intinya gini, bisakah kita menambahkan link, kalau kita klik maka akan membuka ke suatu halaman web, apalah, seperti itu. Kalau nangkep saya seperti itu ya. Semoga saya benar. Nah, kalau yang dimaksud adalah apakah di Sway, di materi ya, di cut text, kita bisa menyisipkan link yang kalau kita klik akan membuka suatu situs, itu bisa. Atau apakah di Sway bisa disisipkan materi yang sudah kita buat sebelumnya, artinya memanggil Sway yang sebelumnya, itu bisa. Jadi saya akan menambahkan persepsi saya atas pertanyaan tadi ya. Misal nih,
Saya mau bikin teks. Di sini saya akan memanggil webnya. Bentar, saya butuh cari web. Oh, webnya Bitly. Manggil webnya Bitly. Di sini mana tadi? Di sini saya akan memanggil webnya bitly.com. Nah, saya pinginnya ketika saya ngeklik tulisan bitly.com ini, maka akan terbuka Bitly. Sebagai bukti, Bitly mau saya tutup dulu. Ya. Oke. Caranya, Bitly ini tulisan yang nanti akan mengarah ke web tertentu panjenengan blog. Kemudian klik link. Setelah itu ambil alamatnya Bitly. Oh, mana tadi Bitly? Saya tutup duluan ya. Ntar. Namanya Bitly tadi itu apa ya? Bitly.com kalau nggak salah. Oke. Itu kan alamatnya Bitly diambil dulu. Nah, ini diambil. Kemudian mana tadi? Kembali ke sini. Saya ulang. Ini yang mau saya klik katanya, kata-kata yang mau saya klik, ketika saya klik dia lari ke Bitly, saya blok, kemudian diklik link. Setelah itu di web link ini masukkan alamatnya Bitly. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi harapan saya, ketika saya ngeklik tulisan yang berubah warnanya jadi biru dan di garis bawah ini, ketika saya klik dia akan buka linknya Bitly. Kita akan coba. Play. Tunggu titik-titiknya ini selesai jalan-jalan sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh-ngeteh. Untuk yang tidak puasa, sambil makan semangka juga boleh. Nah, mana tadi ya? Tadi di mana saya menyisipkan ya? Bapak Ibu, saya lupa di mana menyisipkan tulisan Bitly tadi. Inilah jika tutorial lupaan. Mana Bapak Ibu? Oh ini dia. Di sini saya akan memanggil webnya Bitly. Panjenengan perhatikan mau saya saat ini adalah panah. Ketika saya geser ke tulisan bitly.com yang ada garis bawahnya, seret, dia akan berubah jadi tangan seperti itu. Saya klik aja. Ada pertanyaan, kamu akan diarahkan untuk membuka Bitly. Saya klik OK. Maka Bitly terbuka ketika saya ngeklik tulisan tadi. Itu adalah persepsi pertama saya tentang apakah bisa intinya persepsi saya tentang apakah bisa ditambahkan link. Sekarang persepsi saya yang kedua atas pertanyaan tadi adalah apakah bisa memanggil sesuai yang lain, sesuai yang sudah pernah panjenengan buat. Jawabannya bisa. Misal nih, sekarang saya setelah menyisipkan Bitly tadi ini, di bawah kartu ini saya mau memanggil Sue yang ini, menyikapi silabus yang ini ya. Saya buka Sue yang mau saya panggil, saya ambil kode embednya, istilahnya tetap kode embed ya. Saya ambil kode embednya, copy to clipboard, kemudian copy it ya, close. Saya kembali ke Sue yang ini tadi. Saya tambahkan kartu kode embed media embed. Saya sisipkan di sini kode embednya. Hampir sama ketika kita menyisipkan form tadi ya. Udah. Kita tunggu hitam dulu. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi sambil nunggu ini jalan-jalan, tadi kita baru saja praktek menyisipkan link untuk memanggil suatu halaman dan menyisipkan sesuai yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini hasilnya tadi di bawah sendiri ya. Nah, ini tadi adalah kita menyisipkan link, namanya hyperlink ya, hypertext. Kalau kita klik, dia akan membuka Bitly, sudah kita buktikan tadi.
Sekarang saya menyisipkan sway saya yang lain, yaitu sway ini. Menyikapi silabus yang berubah-ubah, saya sisipkan di sini. Itu adalah persepsi saya atas pertanyaan yang sebelumnya, apakah bisa menyisipkan link agar tidak lupa atau bagaimana tadi itu. Semoga jawaban ini menjawab ya, karena jujur saya agak bingung dengan pertanyaannya tadi. Itu Bu Diana. Iya, baik Ibu. Semoga tadi terjawab pertanyaan panjenengan. Lanjut dengan pertanyaan dari Pak Kuko Prasetyo. Sway kita kontennya banyak, tapi supaya sway kita kontennya banyak, tapi menggunakan kuota data sedikit, apakah gambar, video, dan lain-lain bisa ditampilkan dalam link? Jadi nanti bukanya sendiri-sendiri ya. Bisa sih. Jadi selama kita nggak ngeklik ini kan kita nggak makan pakai data. Jadi mungkin maksudnya Pak Kuko, biar sway-nya itu ringan, untuk video gambar itu kita linkkan seperti ini. Bisa Pak. Tapi kan nanti intinya juga harus buka ini. Intinya kalau memang ingin membuat linknya sway-nya ringan ya jangan banyak gambar, jangan banyak video. Kalau ingin menambahkan video tapi sway-nya ringan bisa pakai alternatif Pak Kuko tadi. Jadi dibuat seperti ini. Videonya dibuat hyperlink seperti ini. Jadi ketika diklik maka akan membuka ke webnya YouTube atau apa seperti itu. Bisa Pak. Masuk, idenya keren. Oke, ilmu baru Bu Lulut ya itu. Nah, jadi bisa jadi itu pertanyaan bisa jadi bahan diskusi juga ya, bahan masukan baru untuk materi hari ini. Lanjut Bu Lulut. Lanjut, oke. Ya, sambil memperhatikan waktunya. Soalnya ini Jumat. Iya, ini sudah melebihi 5 menit dari waktu selesainya webinar ini harusnya. Kita tunggu pertanyaan berapa Bu Lulut? 2 atau 3 boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau nanti masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan, silakan nanti kita bisa diskusi di Kaizala. Jadi untuk Bapak Ibu yang tahu, kemungkinan pada saat itu Bu Lulut tidak pegang HP, masih tidur atau bagaimana Bu Lulut ya. Maka Bapak Ibu yang mengetahui bisa share ilmunya di sana. Jadi bisa jadi sharing, tempat sharing untuk Kaizala itu. Iya, keren banget loh kemarin itu. Kita baru buka Kaizala, ternyata sudah ada diskusi keren di grup Kaizala. Oke, dari Bu Aziza, misalkan dalam sway ada form, kita lihatnya di mana kalau form tadi sudah diisi, kalau peserta didik belum punya akun. Lihatnya di formnya Bu. Jadi ini saya share di sini kan tadi ya, ini adalah form yang ini. Ini form yang tadi pura-puranya saya share, bukan. Ini adalah form yang saya sisipkan di sway yang tadi saya bagikan ke jenengan. Ya, tadi di awal sebelum kita memulai materi kan saya nge-share link sway kan. Kemudian ada dari Bapak Ibu yang sudah mengisinya. Lalu ada pertanyaan bagaimana di mana saya harus melihat hasilnya form. Maka dilihatnya ya adalah ya di form yang disisipkan tadi itu. Intinya ketika saya menyisipkan form di sway, kalau saya ingin melihat responnya atas form ini, maka yang saya buka adalah filenya form ini. Filenya form ini itu adalah ini. Lihat responnya. Seperti itu Bapak Ibu. Pastikan jika murid-murid Bapak Ibu belum punya akun, maka ini settingnya anyone with the link can respond. Pastikan juga sway-nya itu juga anyone with the link can respond. Jadi mereka bisa ngerespon sway-nya sekaligus bisa ngerespon form-nya. Yang di-set berarti 2 ya Bu ya. Satu sway-nya ini. Di sini ya, anyone with the link can respond, maaf ini. Yang di-set ada sway-nya dan form yang disisipkan. Oke, saya harap ini bisa ditangkap ya. Saya ulang, yang di-set adalah 2. Sway-nya dan form yang disisipkan, yaitu ini. Dua-duanya harus di-set. Pastikan dua-duanya itu
anyone with the link can respond agar siswa panjenengan yang belum punya akun pun bisa merespon. Tuh. Bu Diana, Oke, pertanyaan buat lanjut terakhir. dari Ibu Inara ini ada masih kurang lebih, saya lihat dulu ya. Wow. Ternyata masih ada 6 pertanyaan gitu. Jadi nanti kalau pertanyaannya ini belum terbaca, insya Allah pertanyaannya akan saya share di Kaizala ya Bapak Ibu, karena ini hari Jumat gitu. Jadi kita harus segera mengakhiri webinar ini. Ini dari Ibu Inara, syarat HP siswa yang bisa membuka link SWE kita, apa harus punya akun Windows 365 atau yang terpenting terkoneksi dengan internet saja? Terima kasih Bu Lulut cantik. Nggak ada cantiknya sih. Ya silakan nambah-nambah biar saya bahagia. Oke, saya jawab Bapak Ibu. Yang pertama syaratnya satu harus terkoneksi dengan internet. Yang kedua, apakah mereka butuh akun untuk bisa mengakses SWE panjenengan? Itu tergantung dengan settingan panjenengan. Kalau settingan panjenengan ketika nge-share SWE itu anyone with a link, berarti siswa nggak butuh akun. Kalau yang diklik adalah those in your organization, maka anak-anak harus punya akun. Oleh karena itu, jika anak-anak belum punya akun, pastikan yang dipilih adalah anyone with the link. Dengan anyone with the link, anak-anak nggak perlu punya akun Office 365 dulu, tapi harus punya paket data. Wajib itu ya. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Iya, padahal masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana? Ya. Oke, ini ada pertanyaan tapi tidak ada namanya. Jika di analytics, apakah bisa melihat nama-nama siswa siapa saja yang membaca atau hanya presentase saja? Kalau settingannya anyone with the link, maka nggak bisa, Bu. Nggak bisa dicek siapa saja yang bisa melihat. Kalau bisa di-set hanya orang-orang di organisasi yang bisa membaca, insya Allah bisa dicek. Gitu. Oke. Silakan. Jelas, Oke, ini pertanyaan dari Bu Kiki dan Bu Sari ini jawabannya kira-kira tidak panjang, Bu Lulut, kita bacakan aja ya. Untuk dari Bu Kiki, untuk melihat respon siswa dari kuis yang dibuat lewat form untuk melihat respon siswa dari kuis yang dibuat lewatnya form Bu Lulut. Oh iya. Pemenggalan kalimat juga bikin bingung ya. Betul. Pemenggalan kalimatnya salah, maka pertanyaan itu juga jawabannya akan ya. Oke, dari Bu Sari lanjut. Berarti kalau membuat SWE sama form itu harus online ya, Bu? Injil. Iya, makanya saya bacakan kenapa? Karena ini jawabannya antara yes or no. Siap. Oke, baik. Ini Bapak Ibu sebenarnya masih ada 2 pertanyaan, Bu Lulut. Bagaimana kita selesaikan aja ya? Panjang nggak jawabannya? Enggak. Ya, Bapak Ibu cukup pertanyaannya dulu. Nanti kita sambung di Kaizala. Ini dari Ibu Sulip Mauludia. Bu, tadi kan untuk upload dokumen bisa. Kalau semisal kita pengen download materi yang sudah ada di SWE, apa bisa? Bisa. Oke, bisa. Saya agak lupa tapi sebentar ya. Bagaimana? Oh ya, ini ada di print ya ini. Maaf, saya hampir tidak pernah. Dipraktekkan dulu. Dipraktekkan dong. Nah, ini di SWE panjenengan ini ya, yang udah dibuka, yang udah dibuat, maaf. Terus di kanan ada titik-titik 3 ini. Silahkan diklik, kemudian print. Print apa export ya? Kita coba aja deh. Kalau print, nah ini dicetak sebagai PDF, baru di print. Seperti itu. Oke, jadi download di PDF ya, kita buka aja, download PDF, hasilnya seperti apa PDF-nya. Lama. Ini ya seperti itulah. Lama ya oke lah. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di rumah gitu ya. Kalau memang ada ketidakberhasilan, nanti bisa ditanyakan ke Bu Lulut.
secara jabri bisa. Boleh Bu Lulut ya? Ya, siap. Oke, siap gitu. Pertanyaan lanjutan dari Bu Sulit mungkin langsung dijawab ya atau tidak ini. Apa nanti gambar-gambar juga terdownload Bu Lulut? Kalau sudah Ini tadi pas download ada tadi. jawabannya pas keluar ini Bu. Ini kan. Benar. Oh, Ya. berarti iya. Oke, iya Iya, gitu ya. selesai. Oke. Pertanyaan terakhir ini sebagai gongnya webinar 3 hari ini dari Bu Fitri lagi. Keren Bu Fitri ya. Tadi sudah bertanya, ini bertanya lagi, luar biasa ini. Dari Bu Fitri, apakah kita bisa menutup akses link dari Sway yang sudah kita buat, Bu Lulut? Kita coba. Oke. Mungkin kalau ingin menutup linknya, bisa diklik ini ya. Specific people of group, klik aja. Nah, ya, kan ada anyone with the link. Kan? Kemudian pilih aja specific people. Kalau specific people, maka kan anyone with the link udah nggak bisa ngakses lagi. Udah, seperti itu. Jadi kalau ingin menghentikan, pilih aja specific people of group. Selama jenengan belum menentukan specific people-nya itu siapa, maka tidak akan ada yang bisa melihat. Sampai panjenengan bisa menentukan specific people-nya itu siapa. Kalau yang diklik ini adalah those in your organization, maka orang-orang di organisasi masih bisa melihat. Kalau yang diklik adalah anyone with the link, maka orang-orang yang punya linknya itu bisa melihat. Kalau specific people of group yang panjenengan pilih dan panjenengan belum menentukan siapa sih specific people-nya, maka ini tidak bisa dilihat. Oke. Panjang jawabannya ternyata. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah melebar 20 menit ini. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah bisa terjawab. Semoga itu juga bisa menjawab kebingungan Bapak Ibu tentang materi SWE pada hari ini. Namun sekali lagi apabila nanti masih ada kebingungan atau yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui Kaizala. Jadi saya justru menganjurkan kita bertanyanya di grup. Jadi ketika pertanyaan itu kemungkinan dibutuhkan oleh peserta yang lain. Jawabannya Bu Lulut bisa menjawab dan itu bisa untuk belajar oleh peserta yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana materi SWE hari ini? Menarik dan keren bukan? Karena enggak tahu saya suka sekali sama SWE, maka saya suka sekali dengan materi hari ini gitu. Bukan berarti materi kemarin saya tidak suka. Office 365 semuanya keren menurut saya. Oke Bu Lulut, sudah cukup? Sudah cukup. Oke, alhamdulillah hampir 2 jam Bu Lulut menemani panjenengan semua dalam penyampaian materi hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini Bapak Ketua PGRI kita tercinta ingin menyapa Bapak Ibu lagi sekaligus menutup webinar sesi kedua yang insya Allah akan dilanjutkan webinar sesi ketiga. Maka untuk itu mohon disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang belum mengikuti webinar yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Tulungagung untuk bersiap-siap mengikuti webinar sesi ketiga. Insya Allah akan dilaksanakan setelah hari raya ya Bapak Ibu, karena kita perlu waktu istirahat untuk menyambut hari raya juga ya. Jadi nanti insya Allah dilanjutkan setelah hari raya. Nah Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk disapa oleh Bapak Ketua PGRI kita? Oke, monggo Bapak Dr. Andes Haji Sugiyarno. Kami persilahkan untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Bentar Bu Diana. Oh iya, layarnya belum kelihatan. Iya, belum terlihat dari sini. Mohon maaf, belum terlihat dari sini. Mungkin bisa. Bisa?
Oke, sambil menunggu Bapak Ketua kita untuk menyapa panjenengan, mari kita sambut beliau dengan zel-zel PGRI. Masih ingat kan? Hidup PGRI! Hidup guru! Solidaritas, yes! Oke. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ketua kita yang akan menyapa panjenengan semuanya sekaligus menutup webinar sesi kedua. Monggo Bapak, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sahabat-sahabat guru hebat di Tulungagung dan Blitar. Syukur alhamdulillah. Saat ini kita baru saja menyelesaikan materi pada sesi 2 pelatihan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman guru hebat yang tentunya hasil dari ini kalian semua akan menjadi pioner-pioner guru di wilayah kita masing-masing sebagai guru terdepan untuk mengikuti lajunya perkembangan zaman saat ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih atas peran sertanya teman-teman sekalian. Tidak salah apa yang disampaikan oleh Bu Diana tadi bahwa apabila tentunya teman-teman yang belum ikut ini masih ada request pada kita, nanti setelah hari raya insya Allah akan kita laksanakan pada sesi berikut. Mudah-mudahan semuanya berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, kami sebagai penanggung jawab tentunya hanya pandai-pandai untuk mohon maaf kepada para peserta webinar pada kali ini. Demikian yang saya sampaikan. Kemudian dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, workshop webinar kali ini kita tutup. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI. Yes, penutup. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua kita. Keren banget ya programnya kali ini ya. Oke Bapak Ibu sekalian, 3 hari mengikuti webinar, tentu banyak kesulitan yang Bapak Ibu ketemui. Namun yakinlah bahwa kesulitan itu adalah energi dan dari kesulitan itulah awal munculnya inovasi. Bapak Ibu guru hebat semua, mari kita gunakan ilmu yang sudah disampaikan narasumber cantik kita dan keren dalam pembelajaran Bapak Ibu di webinar kali ini. Jangan takut mencoba dan jangan enggan untuk terus belajar karena kita semua adalah guru hebat. Terakhir saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf kata selama webinar berlangsung atau dalam menjawab pesan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap dukung program dari PGRI Tulungagung tercinta dan PGRI semoga tetap jaya. Sekian dari saya dan tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu.